Dajjal udah hadir. Mana bukti Dajjal udah hadir? Kurma bisan tidak lagi berbuah. Bila kurma bisan tidak berbuah, Dajjal dah datang. Kurma bisan sekarang sudah berkurang, tak berbuah. Lalu kemudian apa lagi? Ain Zuhar, mata air dari Ain Zuhar sudah kering. Sudah kering. Oleh sebab itu, tapi manakala dulu datang Habib Umar bin Hafiz, saya hadir majelis itu, adalah seorang bertanya, Habib, ya, Imam Mahdi dah lahir atau belum? Saya tengok, Habib menjawab, sepertinya dia macam tak suka pertanyaan. Kata dia, kita tak perlu mencari-cari dia dah lahir atau belum, kampung dia di mana, dia lahir di hospital mana, dia. Yang perlu kita siapkan adalah iman dan takwa, pengetahuan kita, supaya kita jangan sampai terkecoh, supaya kita boleh membezakan mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana lurus, mana bengkok, mana hitam, mana putih. Sehingga dengan istiqomahnya kita beribadah ini, kita boleh membezakan mana Al-Masih yang original, yang asli, mana Al-Masih Ad-Dajjal. Makanya tadi sebelum salam kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Nanti di akhir zaman itu akan banyak pembunuhan. Dulu pun banyak juga pembunuhan, tapi tak banyak sekarang. Pembunuhan di Palestin sampai sekarang tak berakhir. Dulu imam-imam masjid, imam salat tarawih dulu di Masjidil Haram, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin. Dulu satu. Selepas itu bertambah, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa Suriah. Selepas itu bertambah lagi, Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Palestin wa Suriah wal Yaman. Diambil dari kita, diambil dari bab zuhurul fitan. Zuhur muncul, tampak, datang. Fitan jamak dari kata fitnah. Fitnah satu, dua fitnatan, tiga fitan. Diriwayatkan dari as-sahabi al-jalil, sahabat yang mulia, bernama Abdurrahman, ayahnya Sakhar, kampungnya Daus. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dusi. Kerana selalu membawa kucing dipanggil Abu Hurairah. Nabi memanggil dia, ya Abahir, wahai bapak kucing. Ya Abahir, wahai engkau orang yang selalu membawa kucing. Hatinya lembut, tak sampai hati dia menengok ada kucing tak makan, dia bagi makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Aku mendengar Nabi SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu adalah, dalam hadis ini ada 5. Yang pertama, yataqarabuz zaman. Zaman, masa, waktu makin pendek, makin singkat, makin tak terasa. Dulu nampak budak-budak, sekarang sudah jadi mak budak-budak. Dulu nampaknya lama zaman masa ini, sekarang cepat saja. Dari pagi ke petang, petang ke pagi, pagi ke petang, petang ke pagi. Bahkan sekarang ada pula orang yang tak tahu petang, tak tahu pagi. Pagi tidur, petang tidur. Tak terasa saya ini sudah 8 kali datang ke Kuala Lumpur. Awal-awal sekali 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah kali yang ke-7. Saya datang setahun sekali saja, setiap bulan Februari. Bulan Februari datang. Rupanya dah yang ke-7 kali. Bulan Februari. Ini saya bagi tahu supaya kita semua faham. Saya datang bulan Februari, supaya tak datang balik, datang balik, datang balik, datang balik. Sekali datang dari tarikh 2 hingga 9. Pusing, 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 balik. Rupanya sudah kali ke-7, ke-8 kali datang menyampaikan tazkirah. Tak terasa. Dulu saya datang kemari belajar di UKM tahun 2003. Sekarang sudah 2020, 17 tahun. Tak terasa. Yataqarabuz zaman. Tanda-tanda kiamat, fitnah akhir zaman sudah dekat adalah yataqarabuz zaman, kata Nabi SAW. Waktu tak terasa. Tak terasa. Tak terasa dah engkau dah datang. Tak terasa waktu begitu cepat, engkau sudah datang saja nak menagih hutang. Orang berhutang ni pun rupanya tak terasa juga orang datang. Yang memberi pinjaman pula terasa lama betul. Apakah beza antara 5 minit dulu dengan 5 minit sekarang? Sama. Apakah beza antara 24 hours, 24 jam dulu dengan 24 jam zaman Nabi dengan 24 jam zaman sekarang? Sama. Tak ada beza. Mataharinya sama, bulannya sama, buminya sama. Yang berkeliling mengelilingi matahari sama. Apa yang membuat berbeza? Apa yang membuat zaman itu yataqarabuz zaman? Ada hal-hal yang membuat kita sibuk. Dulu tak ada google.com, dulu tak ada Facebook, dulu tak ada Twitter, dulu tak ada BBM, dulu tak ada Instagram. Sekarang waktu habis. Bila kita tanya orang mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit, semuanya sepakat mengatakan 50 minit lama, 5 minit kejam. Saya tanya 2 kali, pelajar-pelajar, penuntut-penuntut, mana yang lebih lama, 5 minit atau 50 minit? Semuanya berkata 50 menit lebih lama daripada 5 minit. Lepas tu saya balik
Mana yang lebih lama? 5 menit menunggu azan maghrib bulan puasa, 50 menit status FB, Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Datuk-datuk, datin-datin, para tuan-tuan guru, para asatiz, kita doakan semua guru-guru kita panjang umur, sehat, berkah ilmunya untuk kita semua. Muslimin muslimat, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pagi ini, layakkah kita menjadi penghuni syurga? Kita ni sebenarnya asal kita memang di syurga. Selepas itu kita diuji. Bila kita menggali tanah, kita dapat batu hitam. Maka batu hitam ini dibakar. Dibakar itu diuji. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yuftanun bahasa Arabnya fitnah. Fitnah artinya dibakar. Batu yang hitam itu dibakar. Kalau dia dibakar 2-3 jam meleleh, lalu kemudian nampak dia kuning, berarti dia emas, berarti dia memang tempat dia tidak di dalam tanah. Dia mesti dibawa balik ke rumah. Dia akan ditempa menjadi cincin, gelang dan rantai. Lah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Jadi semua saya makan. Ada ketam, saya makan. Ada udang, saya makan. Ada sotong, saya makan. Ada seafood, saya makan. Ada kerbau, saya makan. Tapi semuanya mati. Kalau hidup kan boleh kita makan. Jadi ada orang bertanya, saya pernah dibuat jemputan dekat tepi laut, ketam, udang, semua ada. Saya tengok semua tak ada makan. Kenapa awak tak makan? Kami takut, Ustaz. Takut apa? Kolesterol. Saya ajakan doanya ya, kata saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Ku sebut nama Allah, tak ada satu pun yang memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Boleh makan Ustaz? Makan, kata saya. Nanti kalau sakit, serahkan pada Allah. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Tapi kalau mati, kata Allah SWT, mati. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Makanya kalau mendengar tazkirah tu jangan potong-potong. Jangan dengar tazkirah 1 minit yang di TikTok potong-potong. Tonton full. Tazkirah Ustaz Somad ni dipotong. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Kalau mati, kata Allah, mati. Dipotong. Esok pagi dia keluar naik kereta, tak ada guna helmet, tak ada guna apa. Tanya polis, kenapa tak guna topi keledar? Kenapa tak helmet? Kalau tak mati, tak mati, kata Allah. Memang tak mati, tapi ditangkap polis. Ini usaha kita, ikhtiar. Kita makan ubat. Kata Nabi SAW, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubatnya. Fatadau, maka berubatlah kamu. Ubat zaman Nabi ada 3. Yang pertama, pergi ke tabib. Ada seorang alumni daripada Jandi Sabur, fakulti medikal, dan dia seorang doktor. Haris bin Kaldah namanya. Dia belajar di Persia. Ketika itu peradaban Persia ini hebat, maka mereka berubat kepada dia. Itulah maka kita berubat ke doktor. Awak tak berubat ke doktor? Tidak Ustaz. Kenapa tak berubat ke doktor? Saya takut musyrik. Apa pula musyrik ke doktor? Sebab kalau percaya kepada bomoh, kita musyrik. Percaya kepada doktor pun musyrik juga. Mana ada macam tu? Saya masih ke hospital, saya masih berubat ke doktor. Yang kedua adalah dengan makanan-makanan. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berubat dengan 2 ubat. Al-asal, madu. Madu. Tapi minum madu ni mesti hati-hati. Saya kalau minum madu, saya sendiri ikut ke dalam hutan.
berjalan kaki ke hutan. Saya tengok mereka memanjat batang kayu tualang 50 meter ke atas. Selepas tu dia ambil parang panjang, dia potong sarang lilin lebah, jatuh ke bawah, dia tapis pakai kain tipis. Itu original, minum sihat. Sekarang banyak bercampur-campur gula. Rupa-rupanya lebah tu pun minum gula juga sekarang. Saya dibagi tahu, Ustaz tahu tak? Yang kata orang ini dari, rupanya ini lebah, dia siapkan gula. Lebah tu pun makan gula, keluar gula juga. Lebah pun mati kena gula. Jadi kalau tak ingin betul, macam manalah kami nak pergi ke hutan? Bukan macam Ustaz Somad boleh pergi ke hutan di kampung. Macam mana madu yang asli ni Ustaz, yang original ni bawa ke rumah? Kalau istri marah, itu madu asli. Ya, kita carilah businessman madu muslim yang amanah, yang takut pada Allah. Itu ikhtiar usaha kita. Habbatus sauda syifaun min kulli da, hadisnya sahih. Tapi tak semua hadis tentang makanan ni sahih, ada juga hadis palsu. Al-badhinjan syifaun min kulli da, terung obat segala penyakit, itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terung, supaya laku dia buat. Jadi tak semua hadis-hadis ni kita mesti tengok hadisnya sahih tentang makanan. Pertama doktor, yang kedua makanan, yang ketiga doa. Memang ada doa. Dibacakan doa. Nabi doakan cucu dia Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, u'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ada sahabat Nabi musafir, dia nak menumpang pada satu kabilah. Boleh kami bermalam-malam ni di sini, tuan ketua kabilah? Tak boleh. Pergi sana, tak boleh. Mereka pun pergi. Rupanya tak lama, ketua kabilah ni kena sengat binatang berbisa. Mereka pun mengejar sahabat-sahabat Nabi tadi. Boleh kamu tolong, pengetua kabilah kami kena sengat binatang berbisa? Mereka pun balik tolong. Dia bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sihat. Selepas itu mereka dibeli 30 ekor kambing, dia bagi. Selepas sampai ke kota Madinah, sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, ya, kami manakala musafir, ada pengetua kabilah itu kena sengatan binatang berbisa, kami bacakan Al-Fatihah, kami dapat kambing. Halalkah kambing ni untuk kami? Kata Nabi, halal, boleh. Itulah dalil boleh mengambil upah daripada ruqyah. Jadi ruqyah membacakan ayat-ayat ini. Ruqyah tidak hanya kerana gangguan jin, ruqyah kerana ular, ruqyah kerana binatang berbisa. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah, binatang berbisa, wa min kulli ainin lammah. 3. Pertama syaitan, yang kedua hammah, yang ketiga ainin. Itu maka jangan posting gambar-gambar yang kira-kira menyebabkan ain. Ain menengok ni orang hasad. Tidak semua nikmat Allah yang ada pada kita, kita bagi gambar, nanti datang orang yang ain hasad. Bila dia tengok, dia hasad, dia dengki, datang setan. Itu maka semua nikmat sebutkan nama Allah. Salah satu sebabnya datang ain tu sebab tak disebut nama Allah. Oh, cantiknya kereta, alhamdulillah. Oh, cantiknya rumah, alhamdulillah. Oh, ini anak awak, Masya Allah, tabarakallah. Ini suami, innalillah. Serahkan pada Allah. Jangan sampai tak ada nama Allah. Maka disitulah pintu setan masuk. Subhanallah, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Itu semua adalah mengembalikan kepada Allah. Ketika disebut nama Allah, maka setan akan takut. Kerana apa? Karena kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. 5. Wath thamarat, buah-buah.
Malaysia, Masya Allah, dari mula sempadan dengan Thailand di atas, sampailah ke Johor, sampai ke bawah, hijau, cantik, tumbuh tanam-tanaman, semua tanam-tanaman yang tak ada tempat lain tumbuh. Makanannya sedap. Apa dia? Musangking. Wathamarat, buah-buah. Ini orang-orang Arab. Saya sampai di Kaherah naik bas, datang orang Mesir, dia tepuk bahu saya. Anta min Malaysia? Ana Indonesia. Saya dari Indonesia, kata saya. Ana syuftu, saya ada tengok thamar fihi syaukah. Saya tengok ada buah-buahan yang berduri-duri. Apa namanya, kata dia? Dia sangka syajaratuz zaqqum. Apa nama dia, kata saya durian namanya. Ada pula yang menterjemah translate durian ni ke bahasa Arab jadi Abu Syauk. Abu bapak, Syauk duri. Abu Syauk bapak berduri. Kerana durinya banyak. Nama buah tak diterjemah, tak ada translate, tetap saja durian. Durian, aywa, kata dia, hilwa, kata dia, sedap, saya suka, kata dia. Jadi rupanya mereka pun suka juga. Tak ada tumbuh di Arab, tak ada tumbuh di Afrika. Tropik tempat kita ni tumbuh, nikmat. Wathamarat, kering, kekurangan buah, leher kering, batuk, demam, segala macam. Ini ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. 5 ujian ketika dia datang dalam kehidupan kita. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada siapa yang lolos daripada 5 ujian ini. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Sabar ni nama pokok kayu. Sad ba ra, sabar. Sabar namanya. Cubalah tulis di Google, sabar. Sad ba alif ra, sabar. Sad ba alif ra. Lepas itu pilih image, gambar. Sabar. Apa Tuan Haji? Cactus. Sabar. Sabar tu cactus. Kenapa sabar tu disebut sabar? Sebab bila kita pergi ke gurun pasir, tak ada air, kita haus, kita patahkan cactus tu, kita ambil air. Apa rasanya? Pahit. Begitulah sabar tu. Sabar tu pahit. Makanya kalau ada kata orang, saya senang Pak Ustaz, saya sabar. Berarti teh manis. Kalau sabar tu pahit. Ditengok tak sedap, berduri, airnya pahit, tapi kita mesti minum. Sebab kalau kita tak minum, kita mati. Kita di gurun pasir, air tak ada, orang tak ada, kita haus. Kalau kita tak minum, mati. Maka kita mesti ambil sabar ni. Sabar, pahit dia. Wabasyiris sabirin, berikanlah berita bahagia kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabanhum musibah, ketika orang 5 musibah ni datang, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sanggup melakukan ini, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah, mereka mendapatkan rahmat Allah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah. 3. Apa makna 3 ni? Maknanya masuk surga. Makna rapat rahmat tu masuk surga. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan kerana amal kamu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan kerana amal engkau. Wala ana, saya pun masuk surga bukan kerana amal saya, kata Rasulullah. Jadi kita masuk surga ni kerana apa? Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Masuk surga kerana rahmat Allah. Sekali lagi, video ni jangan dipotong. Nanti kalau dipotong, kamu masuk surga bukan kerana amal kamu. Esok dia tak sembahyang. Abang tak sembahyang.
kamu masuk surga bukan karena amal kamu. Jadi kita masuk surga apa? Karena rahmat Allah. Abang memang tak sembahyang, tapi Allah sayang sama abang. Kerana kita inginkan rahmat Allah, kita sembahyang. Karena dalam sembahyang tu minta rahmat. Rabbil firli warhamni. Masuk ke dalam masjid, doa malaikat, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Doa sembahyang jenazah untuk mayat, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Allah yarham, Allah maghfir lahu warhamhu. Almarhum dapat rahmat Allah. Manalah mungkin apple to apple antara surga dengan amal kita. Sembayang 5 menit, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5, 10, 15, 20, 25 menit. Nak masuk surga khalidina fiha abada. Itu bukan apple to apple. Itu maknanya apple to langsat. Maksudnya tak sama, tak sepadan. Jadi kita masuk surga ini bukan kerana amal kita, tapi kenapa kita beramal? Kita beramal kerana inginkan rahmat Allah. Dan di antara rahmat Allah itu turun kalau kita lolos dengan ujian yang 5 tadi. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Selesai satu masalah. Masuk masalah kedua. Apa masalah kedua? Hidup kita ini ada hiasan-hiasan, dan di dalam hiasan itu juga ada ujian. Apa hiasannya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Istri. Ujian yang pertama adalah nisa, istri. Tapi yang belia-belia, mohon maaf, jangan sebab ini nanti tak berbini. Bila ditanya, awak saya dengar-dengar akan menikah 1 Januari 2026, tak jadi. Kenapa? Karena kata Ustaz Somad, ujian terberat adalah istri. Makanya kalau menyampaikan itu, sampaikan dari 2 sisi. Memang istri adalah ujian, tapi yang menyebabkan orang beriman masuk surga adalah zaujatan solihatan tu'inu ala imanihi, istri solihah yang menolong iman. Ini semua puan-puan, perempuan, wanita-wanita ini semua adalah wanita solihah semua. Kalau wanitanya solihah, baik, suami jadi baik, anak jadi baik, menantu jadi baik, cucu jadi baik. Saya dah banyak tengok dalam keluarga, walaupun lelaki tak baik, tapi kalau isteri baik, anak-anak jadi baik. Memang saya Pak Ustaz, memang takdir saya lah, laki saya tu Ustaz. Kenapa? Fir'aun. Tapi anak-anak alhamdulillah, menantu alhamdulillah. Perempuan dia punya peran luar biasa. Makanya kata Nabi, liyattakhidha ahadukum, kalau kamu ingin mencari harta, cari harta 3. Apa dia? Qalban syakira, hati bersyukur. Lisanan zakira, lisan berzikir. Zaujatan solihatan tu'inu ala amril akhirah, istri yang solihah. Kita doakan belia-belia kita dapat istri yang solihah. Saya tengok yang sebut amin yang dah menikah pula. Bukan untuk kami Ustaz, untuk anak-anak cucu kami. Amin ya rabbal alamin. Ini zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Perempuan, kalau dah lolos perempuan ini, insyaallah. Selepas perempuan apa lagi? Wal banin, anak. Kenapa tak sembahyang? Sebab anak. Kenapa ambil riswah? Sebab anak. Kenapa kasar? Sebab anak. Tapi anak, ini sekarang banyak zaman moden ni orang tak nak anak, namanya free child. Kata dia tak perlu anak. Padahal dalam Islam, tazawwajul walud al-wadud, nikahi perempuan yang banyak anak. Hah? Macam mana nikah perempuan dengan banyak anak? Tapi kita nikah anak gadis tak ada anak. Maksudnya, tanya dulu sebelum nikah, tanya. Kamu dalam keluarga berapa orang?
saya satu-satunya. Mohon maaf, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Abang akan cari yang lain. Kenal lagi dengan perempuan. Kamu? Saya anak terakhir bang. Oh, berapa orang semua? 14. Inilah. Kalau dia nombor 14, maknanya mak dia anak cucunya banyak, subur. Kata Nabi, tazawwajul walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya, banyak keturunannya. Kenapa? Inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Kerana saya nanti menjadi nabi yang paling bangga, sebab umat yang paling banyak nanti adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi waktu mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, waj'alhu min ahlil jannah. Makanya saya kalau dibawa orang bawa budak kecil, Ustaz Somad, ini anak baru lahir, tolong doakan Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, jadikan dia penghuni surga. Begitulah mudah-mudahan anak-anak kita semua insyaAllah. Amin. Sekarang orang takut dia punya anak, nanti makannya macam mana, nanti kerjanya macam mana, nanti minumnya macam mana. Syahwat. Dia tak lolos pada 5 ujian yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. An-nisa wal banin, anak. Sebab di antara amal yang tidak putus adalah anak. Amal lain putus, tazkirah ni putus. Ustaz Abdul Somad 6 bulan sekali ke Semenanjung, setahun sekali ke Sabah Sarawak. Tapi kalau dah mati, putus. Kalau ada iklan, datang ke Masjid Bukit Jelutong, tazkirah almarhum Abdul Somad. Putus, tak ada lagi. Tapi anak, waladun solehun, anak punya cucu, cucu punya cicit, sampai hari kiamat tak putus. Mudah-mudahan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan solihah, dijaga Allah dari semua maksiat akhir zaman, fitnah yang luar biasa ni. Tapi jangan sampai takut tak punya anak sebab fitnah ini. Kita jaga, kita didik, selepas itu serahkan pada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Saya yakin masjid masih ramai, tazkirah masih ramai, ustaz, tuan guru masih ramai. Maka insyaAllah generasi kita dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya anak itu ibadah, maka sebabnya pun ibadah. Kalau punya anak itu ibadah, maka sebabnya pun ibadah. Apa sebab punya anak? Menikah. Menikah adalah ibadah. Jangan potong. Jangan potong video ni. Sebab ada orang menikah, dia diam-diam dia menikah. Diam-diam menikah, rupanya isteri dia tahu. Ditanya, kenapa awak menikah diam-diam? Sebab nikah adalah ibadah. Saya takut kalau bagi tahu engkau nanti jadi riak, kata dia. Kata Nabi, a'linu hadzal nikah. Kalau menikah jangan sampai orang lain tak tahu. A'linu, buat iklan. Macam mana iklan? Ij'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid supaya orang ramai. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Tala'al badru alaina, menyambut mempelai lelaki keluar. Dulu disambut dengan Tala'al badru. Badru maknanya bulan purnama yang putih terang benderang. Begitu keluar, hitam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manis. Begitulah Allah SWT. Kalau punya anak itu ibadah, maka sebab anak pun ibadah. Apa sebab? Menikah adalah ibadah. Selepas menikah, maaf, hamil juga adalah ibadah. Maka perempuan yang waktu hamil meninggal, mati syahid. Kenapa? Meregang nyawa. Setiap tetes peluh keringatnya, air matanya, kesusahannya, kepayahannya, kelemahannya, ibadah. Maka kalau ada orang, aku tengok engkau ni tahun lepas hamil, ini hamil, ibadah. Ibadah. Banyak orang sekarang tak nak beribadah, padahal ini adalah ibadah, kata Nabi SAW. Tapi sahabat ni orangnya rasional.
Dia bertanya, ya Rasulullah, iya, apakah menikah itu ibadah? Iya. Macam mana orang, maaf, syahwat beribadah? Nabi menjawab dengan akal, dengan wahyu. Apa kata Nabi? Idza wada'ahu fi haramin alahu wizrun. Kalau diletakkannya pada yang haram, apakah dia dapat dosa? Ya. Wa kadzalika idza wada'ahu fi halalin. Begitu jugalah kalau dia letakkan pada yang halal, dia dapat pahala. Jadi jangan sangka sahabat Nabi itu dulu hanya mendengar sami'na wa ata'na, tak boleh berfikir. Islam agama yang mengajarkan kita afala ta'qilun, berfikir. Kalau diletakkan pada yang haram, zina, dosa. Maka diletakkan pada yang halal, menikah adalah ibadah, dapat anak yang soleh dan solehah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Emas, gelang, cincin, rantai, subang, gelang kaki. Bahkan ada perempuan kalau dia pergi walimah hingga menunduk, rupanya rantai 2 kilo. Boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, 4 mazhab tak ada yang melarang perempuan pakai emas. Lelaki tak pakai emas. Kenapa? Uhillu dhahab, aku halalkan emas lil unsa, bagi perempuan. Sila pakai emas, tapi keluarkan zakatnya. Adakah zakat perempuan yang guna cincin gelang ini emas? Ada. 200 mithqal, 200 keping. 200 keping 850 gram. Sekilo kurang 1,5 ons. Jadi kalau ada tuan cincin ini 0,5 kilo, ini 2,5 ons. Ini ada 850 gram lebih, maka keluar zakat. Kalau di bawah itu macam mana? Di bawah itu dalam mazhab Syafi'i tak ada zakat. Tapi dalam mazhab Hambali, walaupun di bawah 850 gram, tetap ada zakat sekali seumur hidup. Ambil cincin, gelang, rantai, hitung kira, tak sampai 850 gram, keluarkan 2,5%, 2,5% sekali keluar. Kalau di bawah itu, kalau mazhab Hambali. Kalau nak pegang mazhab Syafi'i, selama di bawah itu tak ada zakat bagi perempuan. Tapi bagi laki-laki yang punya emas, mungkin dia tak ada jam emas, dia tak ada cincin emas. Itu cincin emas, ini bukan cincin, ini perak. Boleh ke lelaki pakai cincin? Boleh. Tapi selama kita tak meyakini ada magic-magicnya. Ustaz Somad, katanya cincin ustaz tu ada magic-magic. Oh ada, kata saya. Ini kalau duduk dipakai di rumah, di restoran tak bayar. Kenapa? Karena duduk aja, jangan makan. Jangan makan bayar. Selama kita tak meyakini, tak apa-apa. Ini semua. Tapi kalau kita yakini ini ada jinnya, ini ada, itu rusak. Kerana kita sudah tidak lagi meminta kepada Allah la ilaha illallah, meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan meminta kepada syaitan, meminta kepada jin yang ada di dalam cincin, yang ada di dalam gelang, yang ada di dalam rantai dan lain sebagainya. Wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Kuda yang dihiasi. Kuda zaman dulu kuda. Sekarang kereta, motosikal, kereta-kereta yang mahal. Bolehkah kita punya kereta? Apa salah? Tak ada larangan. Tapi jangan sampai anak yatim tak makan, fakir miskin tak boleh tidur malam. Laisa bil mu'min, dia bukan orang beriman. Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, jirannya kelaparan. Jangan sampai punya kuda yang mahal tapi zakat tak pernah terbayarkan. Wal khailil musawwamati wal an'am. Yang kelima, al-an'am. Ada satu surah dalam Al-Quran, wal an'am, binatang ternak, kambing, kerbau,
lembu, unta, silakan. Sila punya kerbau, lembu, kambing, unta. Tapi keluarkan zakatnya, berinfak, bersedekah. Yang keenam, wal harth, kebun. Kebun kelapa sawit, sawah padi terhampar, gandum, jagung, sagu. Silakan, sila kebanyak-banyak. Tapi jangan lupa 520 kg. Kalau dia pakai hujan 10%. Tapi kalau dia guna air, guna mesin, dia bayar, dia ada minyak, maka potong 5%. Begitulah adilnya Islam. Apa maknanya? Yang 6 ini ujian. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua kenikmatan-kenikmatan dunia. Islam tidak melarang. Sebab ada agama yang melarang. Tak boleh, tinggalkan semua dunia ini. Tidak mahu memakai kain dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dipakai selesa, sejuk, tenang. Dia tak nak pakai kain dari benang. Sebab kalau guna kain dari tenang, selesa. Kalau selesa, lupa pada Tuhan. Ada orang beragama macam ni. Dia tak nak guna kain, jadi dia guna bulu kambing. Kalau bulu kambing dipakai, makin panas, makin gatal. Kalau gatal, ingat pada Allah. Asal daripada kata suf. Suf artinya bulu kambing. Suf, bulu kambing. Kenapa mereka disebut tasawuf? Orang yang memakai baju bulu kambing. Bulu kambing itu kalau dipintal menjadi benang, dia tak mengisap peluh. Ini kalau pakai kapas ni, terasa berpeluh, diisap oleh cotton ni. Tapi kalau bulu kambing dipakai, gatal. Maka semakin gatal, setiap menderita. Dia tak nak nikah, dia tak nak makan, dia tak nak guna baju macam kita biasa. Sebab hidup adalah penderitaan. Islam tidak mengajarkan itu. Tasawuf dalam Islam adalah tasawuf kita, tasawuf sunni. Maka ahlu sunnah wal jamaah itu cirinya 3. Akidahnya Imam Abil Hasan Al-Ash'ari, sifat 20. Fiqahnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya tasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi, Abi Hamid Al-Ghazali. Tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Baca kitabnya Ihya Ulumuddin, 4 juzuk. Kalau terlalu besar, ada khulasahnya yang kecil, Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, namanya Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Itulah kaji kita. Tadi saya mula pukul 9 kurang suku, sekarang pukul 10 kurang, sekarang dah pukul 11 kurang suku. Di mana-mana saya bagi tazkirah 60 minit. Kecuali di Masjid Bukit Jelutong 62 minit. Itulah yang boleh saya sampaikan. Selama 1 jam 60 minit ni tentu banyak cakap saya tak berkenan di hati, menyinggung perasaan puan-tuan, datuk-datin semua. Al-Faqir Abdul Somad mohon maaf. Mahukah, sudikah tuan-puan memaafkan saya? Alhamdulillah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman yang benar, warzuqna fahman nabiyyin, sebagaimana engkau berikan kepada para nabi-nabimu yang sudah engkau selamatkan ya Allah. Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami, keluarga kami, masyarakat kami daripada api neraka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kama jama'tana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan pula kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hidup ini singkat, tapi resiko yang akan diterima di alam barzakh begitu lama, dan yang lebih lama lagi adalah
ketika nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan salihah, maka di antara bekal hanya amal saleh. Tapi amal saleh itu pun akan hilang seperti debu dihembus angin. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lain asyrakta, kalau kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur seperti pohon kayu yang daunnya rindang, dihembus angin puting beliung, lalu kemudian gugur daun-daunnya, yang tinggal hanya batang kayu dan ranting-ranting hampa. Begitulah ketika amal yang banyak tapi kemudian tidak bertauhid kepada Allah, maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat malaikat maut mencabut nyawa. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai hari ini ada orang hidup nikmat, tapi hidup itu bisa menjadi laknat. Kalau sampai detik ini masih sehat, nikmat, tapi sehat akan diminta tanggung jawab, dia bisa menjadi laknat. Yang menjadi rahmat adalah ketika mulut masih mengucapkan alhamdulillah wa syukurulillah wala haula wala quwwata illa billah. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah nabi-nabi itu, la'allakum yatafakkarun, supaya manusia berpikir bagaimana kematian anak amat sangat menyakitkan bagi Nabi Ayyub alaihi salam. Tanamannya kering kerontang, ternak-ternaknya mati, anak meninggal dunia. Tidak cukup dengan itu, datang penyakit kulit yang tidak berkesudahan. Apakah Nabi Ayyub mengeluh? Tidak. Istrinya Rahmah yang tidak tahan dengan penderitaan itu. Berdoalah Ayyub supaya Allah menyembuhkanmu. Nabi Ayyub tidak ada menyebutkan sakit dalam doanya. Dia tidak ada minta sembuh, dia hanya berkata Rabbi anni massaniyad-dur, ya Allah aku kena musibah, wa anta arhamur rahimin, engkau maha kasih di antara yang pengasih, engkau maha sayang di antara yang penyayang. Dia tidak ada menyebut sembuhkan aku sudah sakit, aku seorang nabi, anakku meninggal, ternakku mati, tanamanku kering. Dia tidak ada menyebut. Dia malu berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah, maka semua yang dilakukan Allah itu indah. Walaupun ternaknya mati, Allah tetap indah. Walaupun kebunnya kering, Allah tetap indah. Walaupun anaknya meninggal, Allah tetap indah. Walaupun anak-anaknya meninggal dunia, Allah tetap indah. Tapi tak semua orang yang berada di sekeliling kita melihat Allah indah ketika yang diberikan Allah tak sesuai dengan keinginannya. Ketika dia ingin punya anak, ternyata anak tidak kunjung tiba, dia katakan Allah tidak indah. Ketika dia ingin ternaknya beranak pinak subur, ketika yang datang adalah penyakit kematian, dia katakan Allah tidak indah. Padahal Allah itu innallaha jamilun, Allah maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Tapi seringkali kita mengatakan indah menurut hawa nafsu kita. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita katakan tidak indah. Allah kalau sudah memasukkan cinta ke dalam hati seorang hamba, maka apapun yang diberikan Allah indah. Masuk di dalam perut ikan di tengah malam, gelap lautan, 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan, tidak indah. Tapi yang keluar dari mulut Nabi
Yunus bukanlah sumpah serapah caci maki, yang keluar dari mulutnya kata-kata yang indah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta kepada Allah, maka semua yang dilakukan Allah terhadap dirinya indah. Seperti orang jatuh cinta terhadap bayi yang tidak berdosa. Datang bayi itu memukul wajahnya, dia tersenyum. Bayi itu mengencinginya, dia tertawa. Kenapa? Karena bayi tidak berdosa. Bayi bukan Tuhan. Bayi hanyalah hamba Allah, belum ada dosa pada dirinya. Semua yang dilakukan bayi itu indah. Kenapa? Karena orang tua sudah jatuh cinta kepada bayi. Bagaimana ketika Qais yang jatuh cinta kepada Laila, bersemayam cinta itu di dalam hatinya, maka semua pada diri Laila dia lihat indah. Syair-syair itu selalu dijadikan ulama sebagai dalil pembuktian bahwa kalau cinta manusia begitu indah, apalagi cinta Allah yang menciptakan manusia. Orang yang belum sampai kepada level cinta itu berkata dia gila, padahal sebetulnya adalah dia sedang tergila-gila dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janna jununuhu, tertutup akalnya. Orang menyangka dia sedang terpukau, padahal sebenarnya hatinya sedang jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cinta pertama kali? Allah. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbuna, mereka membalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab anak yang juga cinta kepada Allah? Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajuduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku sabar menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuai keinginan kita dengan yang diinginkan Allah, maka bersyukurlah. Kalau tidak sesuai yang diharapkan dengan apa yang diberikan Allah, maka bersabarlah. Ajaban li amril mu'min, orang yang percaya kepada Allah itu mengagumkan. In asabathu dharra, in asabathu sarra, kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, syakar, dia bersyukur, kana khairan lahu, itu baik baginya. In asabathu dharra, kalau yang datang itu tidak menyenangkan hatinya, tak sesuai dengan yang diinginkannya, sabar, dia tetap bersabar, kana khairan lahu, itu pun baik baginya. Orang yang bersyukur diberikan Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersabar diberikan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada yang tidak indah bagi orang yang sampai pada hakikat keindahan Allah. Semua yang dilakukan Allah baik, semua yang diberikan Allah baik, walaupun tidak sesuai seperti yang dia inginkan. Hari ini kita sedang berhadapan dengan manusia-manusia yang memaksa Allah untuk mengikut keinginannya, sehingga kalau sesuai dengan yang dia minta, dia katakan Allah hebat. Tapi kalau tidak sesuai dengan kemauannya, maka dia tidak mau lagi beribadah kepada Allah. Sejak kapan Allah mengikut hawa nafsu? Sejak kapan Allah menjadi mengikuti keinginanmu? Kita di hadapan Allah seperti mayat yang sedang dimandikan orang. Jenazah tidak pernah melawan. Jenazah dimiringkan ke kanan, tangannya, hidungnya dicuci, dibasuh, disiram air. Kalau jenazah saja di hadapan orang yang memandikannya begitu lemah, bagaimana dengan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Hakikat manusia adalah lemah. Hakikat makhluk adalah makhluk. Dia tidak pernah menjadi khalik. Kalau kita paham hakikat ini,
kita akan dapat tersenyum atas semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun sesuai dengan yang kita inginkan ataupun tidak kita inginkan. Allah ceritakan nabi-nabi itu dalam Al-Quran, la'allakum yatafakkarun, supaya kita berpikir. Kurang hebat apa lagi Nabi Nuh alaihi salam, tapi ketika tak sesuai dengan yang Allah berikan. Kurang hebat apalagi Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi tak semua yang dia jalani itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kurang hebat apalagi Nabi Musa alaihi salam, tapi dalam kehidupannya juga penuh dengan tetes peluh keringat dan air mata. Belum lagi dia mukallaf, belum lagi dia berakal, dia terpaksa mesti dihanyutkan di tengah sungai Nil. Sesuatu yang di luar logika akal manusia, tidak indah menurut kita, tapi begitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibesarkan di istana Fir'aun sampai akhirnya Allah mesti mengeluarkannya, jatuh menjadi pengembala kambing 8 hijaj, 8 musim, 8 tahun lamanya. Tidak indah bagi kita, tapi begitu kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau ada dalam hidup ini tidak indah, padahal kita sudah berbuat baik, berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, datang tidak baik, satu-satunya kunci hanya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan kepada Allah itu indah. Innama ana inda husni zanni 'abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Satu-satunya cara menerima keputusan Allah hanyalah ridha. Makanya sebelum matahari terbit kita katakan, raditu billahi rabba, aku ridha engkau sebagai Rabbku, aku ridha engkau sebagai penciptaku, aku ridha engkau sebagai pengatur hidupku, kuserahkan semuanya kepadaku. Setelah aku berusaha, setelah aku berdoa, setelah aku bertawakal, puncaknya adalah ridha. Hanya orang-orang yang ridha kepada Allah yang diundang menemui Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Mengapa jiwa itu tenang? Karena dia sudah ridha sampai kepada level maqam tertinggi, maqam ridha. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah, radiyatan mardiyah, engkau ridha dan Allah pun ridha kepada. Setelah ridha, fadkhuli fi ibadi, masuklah bersama hamba-hambaku yang ridha, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, karena hanya orang-orang yang ridha kepadaku lah yang masuk ke dalam surgaku. Tapi hati kita belum tentu ridha terhadap semua keputusan Allah. Hati itu keras, hati itu melawan, hati itu berontak. Aku sudah sholat, aku sudah puasa, aku sudah berzikir, aku sudah sedekah, sudah bangun masjid, kenapa tidak sesuai seperti yang kuinginkan? Ada satu yang belum. Mungkin kau sudah ikhlas menggunakan hartamu, mungkin kau sudah tulus menggunakan nyawamu, tapi satu yang belum, kau belum ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika orang sudah masuk ke dalam surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, apa yang belum kalian dapat? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga beserta isinya, taman-taman yang indah, semua sudah dapat. Apa yang belum? Penghuni surga menjawab, ada yang satu yang belum ya Allah, ridhaka, kami belum dapat ridhamu. Kata Allah, ridhaku hanya diperoleh orang yang ridha menerima segala keputusan. Berat, sakit, tapi dia tetap tersenyum karena dia tahu bahwa yang memberikan ini adalah Allah. Rencana Allah jauh lebih indah. Kata-kata terlalu mudah diucapkan lidah, tapi ketika sampai dalam diri kita, yang membuat kita ridha itu pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mampu berkata, la haula wala quwwata illa. Bayangkan di hari kiamat nanti, seseorang datang dengan wajah penuh cahaya, membawa amal yang tampak banyak, sholatnya rajin, puasanya sempurna, sedekahnya tak terhitung.
Tapi tiba-tiba semua itu lenyap, hilang seperti debu tertiup angin. Ia menatap keheranan, sementara catatan amalnya kosong. Lalu malaikat berkata dengan suara tegas, "Engkau telah mengucapkan kata-kata yang tampak ringan di lisanmu, namun berat di timbangan dosa." Sahabat Sirah Official, sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini, dan tulislah sholawat di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas 12 kalimat yang tampak biasa, namun dihitung sebagai dosa besar. Kalimat yang sering terucap tanpa disadari, tapi bisa menyeret seseorang menuju murka Allah. Setiap kata yang keluar dari lisan bukan hanya bunyi, tapi saksi yang kelak berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan oleh para ulama bahwa ada seorang hamba yang berkata satu kalimat saja yang menurutnya ringan, tapi karena kalimat itu mengandung penghinaan kepada agama, Allah murka padanya, lalu ia dilempar ke dalam neraka sedalam 70 tahun perjalanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya seseorang bisa mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah ridha, dan karena itu Allah mengangkat derajatnya. Namun seseorang juga bisa mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka, dan karena itu ia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lisan kecil bentuknya, tapi besar akibatnya. Ia bisa menyelamatkan, bisa pula menghancurkan. Banyak orang masuk neraka bukan karena perbuatan tangan atau kaki, tapi karena ucapan yang tak dijaga. Dan inilah 12 kalimat yang tampak sepele, namun bisa menjadi dosa besar. Pertama, kalimat kesombongan dan merendahkan orang lain. Ketika seseorang berkata dengan nada congkak, "Ah, siapa dia dibanding aku?" atau "Aku lebih baik dari dia." Kalimat ini serupa dengan ucapan iblis ketika menolak sujud kepada Nabi Adam. "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia dari tanah." Kesombongan dalam ucapan adalah awal kehancuran. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kedua, kalimat putus asa dari rahmat Allah. Kadang seseorang berkata, "Aku ini banyak dosa, tidak mungkin Allah mengampuni aku." Padahal ucapan ini menunjukkan buruk sangka kepada Rabb-Nya. Putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Ketiga, kalimat menyalahkan takdir. Ucapan seperti, "Andai saja aku tidak menikah dengannya, hidupku akan lebih bahagia." Atau, "Seandainya aku tidak melakukan itu, aku tidak akan rugi." Ucapan seperti ini menunjukkan penolakan terhadap takdir Allah. Rasulullah bersabda, "Seandainya adalah pintu masuk bagi syaitan." Hadis riwayat Muslim. Maka gantilah dengan ucapan, "Qadarallahu wa ma syaa fa'ala." Allah telah menetapkan, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Keempat, kalimat menghina atau mengejek agama. Saat seseorang bergurau dengan berkata, "Ah, ustadz itu sok suci," atau "Sholat 5 waktu tidak menjamin masuk surga." Berhati-hatilah. Dalam surah At-Taubah ayat 65-66, Allah mengabadikan kisah orang-orang yang bercanda dengan agama, lalu Allah berfirman, "Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Janganlah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir setelah beriman." Satu kalimat canda bisa menghapus iman, bila diucapkan dengan hati yang meremehkan. Sahabat, bayangkan betapa beratnya timbangan lisan di akhirat. Setiap huruf akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan, malaikat pencatat tidak pernah lengah. Dalam surah Kaf ayat 18 disebutkan, "Tiada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu mencatat." Hati-hatilah dengan lisan, karena dari sanalah kehormatan seseorang bisa jatuh, atau derajatnya diangkat setinggi langit. Kelima, kalimat ghibah dan fitnah. Inilah penyakit lisan yang paling sering diremehkan. Saat lidah mulai membicarakan aib orang lain, seolah itu hal ringan, padahal di sisi Allah itu lebih busuk dari bangkai. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman,
dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bayangkan, Allah menggambarkan ghibah seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Bau busuknya tidak tercium di dunia, tapi kelak akan tercium di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Ghibah adalah engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka. Para sahabat bertanya, bagaimana jika yang aku katakan itu benar? Rasul menjawab, jika benar, engkau telah menggibahinya. Jika tidak benar, engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Keenam, kalimat sumpah palsu. Sumpah palsu adalah senjata orang yang ingin menutupi kebohongan. Ucapan, demi Allah, aku tidak melakukannya. Padahal ia tahu dirinya berdusta, bisa menjadi azab yang besar di hari kiamat. Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah palsu untuk mengambil harta seorang muslim, maka ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sumpah palsu bukan hanya keluar di pengadilan, tapi juga di antara manusia sehari-hari. Demi uang, demi kehormatan, atau demi terlihat benar, seseorang berani menyebut nama Allah untuk membenarkan kebohongannya. Ingatlah, tidak ada harga yang sepadan dengan murka Allah. Ketujuh, kalimat pengadu domba. Lisan yang menyebarkan permusuhan di antara saudara adalah lisan yang akan dibakar di neraka. Orang seperti ini tidak hanya berdosa, tapi juga menghancurkan persaudaraan. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengadu domba adalah orang yang datang ke A dengan berkata, tahukah kamu, si B bicara buruk tentangmu? Lalu ia mendatangi B dengan ucapan serupa. Akibatnya, hati retak, hubungan rusak, dan permusuhan tumbuh. Padahal, satu kalimat dari lisan yang kotor itu cukup untuk memadamkan kasih sayang bertahun-tahun. Kedelapan, kalimat sia-sia dan tak bermanfaat. Banyak orang menghabiskan waktunya berbicara hal yang tidak perlu. Obrolan kosong, gosip tak berguna, canda tanpa arah, semuanya dicatat. Rasulullah bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ucapan yang sia-sia membuat hati keras dan waktu terbuang. Setiap kata adalah energi hidup. Ketika dihabiskan untuk yang tidak bernilai, maka hidup pun kehilangan berkah. Bayangkan, jika setiap kata yang keluar dari lisanmu adalah peluru yang menembus lembar catatan amal. Betapa cepat lembar itu bisa penuh dosa bila tak dijaga. Sahabat, banyak orang terjerumus ke neraka bukan karena kekurangan amal, tetapi karena lisannya tidak dijaga. Ada orang yang setiap hari berzikir, tapi lisannya juga menghina saudaranya. Ada yang sering membaca Al-Quran, tapi mulutnya suka mengeluh dan menebar kebencian. Maka semua amalnya bisa sirna. Rasulullah pernah ditanya oleh Mu'adz bin Jabal, wahai Rasulullah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Rasul menjawab, celakalah engkau wahai Mu'adz. Bukankah kebanyakan manusia diseret ke dalam neraka di atas wajah mereka hanya karena hasil dari lisannya? Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah betapa berat akibat dari ucapan yang tak terkendali. Lisan bisa menumbuhkan pahala sebesar gunung, tapi juga bisa menggali lubang neraka selebar dunia. Karena itu, jagalah lisanmu lebih dari menjaga harta dan kehormatanmu. Bila hendak berbicara, pikirkan 3 hal. Apakah benar? Apakah bermanfaat? Apakah perlu diucapkan? Jika tidak, diam lebih baik. Sebab diam pun bisa menjadi ibadah bila dilakukan karena takut pada dosa. Kesembilan, kalimat mendoakan keburukan untuk orang lain. Betapa sering seseorang, saat marah, melontarkan doa yang mengerikan untuk saudaranya sendiri. Biar saja dia celaka, atau semoga hidupnya hancur. Padahal, bisa jadi doa itu kembali kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, anak-anak kalian, dan harta kalian, agar tidak bertepatan dengan waktu mustajab, lalu doa itu dikabulkan. Hadis riwayat Muslim.
Satu ucapan kebencian bisa menjadi panah yang kembali mengenai diri sendiri. Betapa banyak manusia yang binasa bukan karena musuhnya, tapi karena lisannya sendiri yang menjeratnya dalam doa buruk yang ia ucapkan. Kesepuluh, kalimat berdusta dan membuat cerita palsu. Dusta adalah kunci dari segala keburukan. Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa banyak yang berbohong demi hiburan, demi pujian, atau sekadar ingin terlihat menarik. Bahkan ada yang membuat cerita palsu di media sosial, memalsukan kisah demi sensasi. Mereka tidak sadar bahwa setiap huruf kebohongan akan menjadi bara api yang membakar mulut di akhirat nanti. Dusta adalah pengkhianatan terhadap kebenaran. Sekali terbiasa, hati akan gelap, dan nur kejujuran akan padam. Ke-11, kalimat mengutuk dan menghina. Ada orang yang dengan mudah mengucap kata laknat, bodoh, terkutuk, atau celaka kamu. Rasulullah bersabda, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci, bukan pula orang yang suka melaknat. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap kutukan yang keluar dari lisan akan melayang, lalu mencari tempatnya. Jika orang yang dikutuk tidak layak, maka kutukan itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Berhati-hatilah dengan ucapan, karena lidah yang mudah melaknat akan menumbuhkan hati yang keras. Dan hati yang keras jauh dari rahmat Allah. Ke-12, kalimat meremehkan dosa. Ucapan seperti, "Ah, cuma dosa kecil," atau "tidak apa-apa, nanti juga istighfar." Kalimat ini bisa menjadi bukti bahwa hati sudah mulai beku terhadap dosa. Rasulullah bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil, karena bila ia berkumpul pada seseorang, niscaya akan membinasakannya." Hadis riwayat Ahmad. Para salaf menggambarkan dosa kecil seperti percikan api di padang kering. Satu percikan bisa menjadi kobaran besar bila tidak segera dipadamkan dengan taubat. Sementara orang yang beriman memandang dosanya seperti batu besar di atas kepala yang siap jatuh. Sedangkan orang munafik memandang dosanya seperti lalat yang hinggap di hidung lalu diusir begitu saja. Sahabat, inilah 12 kalimat yang tampak biasa namun dihitung sebagai dosa besar. Semuanya keluar dari mulut, dari lisan yang Allah anugerahkan untuk berzikir dan menebar kebaikan, tapi sering disalahgunakan untuk hal yang sia-sia atau bahkan membawa murka. Renungkanlah, berapa banyak dari ucapan kita hari ini yang benar-benar membawa keberkahan? Ataukah lebih banyak yang akan menjadi beban di timbangan amal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini sederhana, tapi seolah menjadi pagar pengaman bagi lisan kita. Jika yang hendak diucapkan tidak membawa manfaat, maka diam adalah pilihan terbaik. Sebab diam dengan niat menjaga diri dari dosa akan dihitung sebagai ibadah. Bayangkan saat hari perhitungan tiba, ketika lidah yang setiap hari digunakan untuk berbicara, akhirnya berkata kepada pemiliknya, "Engkau telah membuatku bersaksi atas dirimu sendiri." Lalu malaikat menundukkan kepala, dan bumi menjadi saksi. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua kata, semua keluhan, semua canda yang melampaui batas, semuanya akan ditampakkan. Dan di saat itu, setiap manusia berharap, andai saja dulu ia lebih banyak diam. Maka, jagalah lisanmu seperti engkau menjaga jantungmu. Karena dari lisanlah kebahagiaan bisa lahir, dan dari lisan pula kehancuran bermula. Hiasi lisan dengan zikir, dengan salam, dengan doa, dan ucapan yang menenangkan hati. Sebab lisan yang terjaga adalah tanda hati yang hidup, dan hati yang hidup adalah hati yang dicintai Allah. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan sia-sia, menyucikannya dari kebohongan, dan mengisinya dengan kalimat yang diridhainya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, setiap kata yang keluar dari lisan kita adalah anak panah yang tidak bisa ditarik kembali. Sekali ia dilepaskan, ia akan terbang menuju takdirnya, membawa kebaikan atau menimbulkan bencana. Lisan bisa menjadi sumber cahaya, namun bisa juga menjadi bara neraka. Ia bisa mempersatukan hati, tapi juga bisa memecah belah umat. Karena itu, menjaga lisan bukan hanya adab,
tetapi kewajiban yang menunjukkan kedalaman iman. Pernah suatu hari, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga?" Rasul menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Lalu beliau ditanya, "Apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Maka Rasul menjawab, "Mulut dan kemaluan." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa jelas bahwa lisan memiliki kekuatan untuk menentukan arah akhir kehidupan seseorang. Bayangkan saat hari pembalasan tiba. Semua anggota tubuh kita menjadi saksi. Tangan bersaksi tentang apa yang pernah digenggam, kaki bersaksi tentang kemana ia melangkah, dan lisan bersaksi tentang apa yang pernah diucapkan. Tidak ada yang bisa berbohong di hadapan Allah. Saat itulah setiap kata yang dulu diucapkan dengan enteng akan berubah menjadi beban yang menghantam dada. Setiap olok-olok, setiap hinaan, setiap dusta, setiap keluh kesah yang melampaui batas, semuanya akan berdiri sebagai saksi yang tak bisa dibantah. Namun sahabat, kabar gembira bagi orang yang menjaga lisannya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, lisan, dan apa yang ada di antara dua kakinya, kemaluan, maka aku jamin untuknya surga." Hadis riwayat Bukhari. Betapa besar kemuliaan bagi orang yang mampu menahan lidahnya dari ucapan yang sia-sia. Cukup dengan diam di saat marah, menahan diri di saat difitnah, dan berkata lembut di saat mampu membalas. Itu sudah menjadi bukti kebesaran jiwa seorang mukmin. Sahabat, dunia ini hanya sementara. Setiap detik adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, termasuk memperbaiki ucapan. Mari jadikan lisan ini alat dakwah, alat untuk menyebarkan kebaikan, alat untuk menenangkan hati orang lain. Ucapkan hanya yang baik, doakan meski disakiti, diam meski mampu membalas. Karena pahala orang yang menahan lisannya lebih besar daripada yang membalas dengan kata-kata. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang lisannya basah dengan zikir, hatinya hidup dengan keimanan, dan amalnya diterima oleh Allah. Ya Allah, jagalah lisan kami dari dusta, dari gibah, dari fitnah, dari ucapan yang menyakiti hati orang lain. Jadikan setiap kata kami menjadi cahaya di dunia dan penolong kami di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bambu koprak yang ada hapus total kau bisa dulu ya kalau orang yang itu juga itu rasa itu dia sesuai dari channel ini nah, jadi tapi itu masih 5 lagi sih gitu kan tidak gue dari 5 bulan yang lalu 5 lalu channel itu gue kan channel itu dia lama karena orang belum bisa nggak tahu aku orang tahu misi sedikit tapi ini sudah cek lagi nah dan mau aku rasa mengeredkan gitu besok kurang lebih arah itu tambah itu aku atau gue mau tak semester itu gitu ya pada itu jadi sendiri kita pada itu jadi malah lagi nggak bisa yang lain ya itu tidak duh kamu tak sih misal tidak begitu nah ada itu kan dia tidak jadi dia terus itu bisa bisa itu yang kita enggaknya kan atau jadi gitu ya begitu ya ya aku atau jadi yang beritahu ya tahu yang belum setting kebenaran itu ini mau tapi gitu aku atau jadi dulu terakhir jadi dicoba fokus di situ aja sama ini tak yakin dari ini bukan semalam tapi aku tak tahu dari 142 ribu ya satu kilo ya aku mau ini ya mas video itu guys dia lagi orang kan apa sih gue ya itu pak lu yang lalu pak bis untung aja nyambung berarti nomor 1 dia pak lu yang roman deh kan masuk itu pokoknya ada yang terkait dengan nomor keuangan ya bukan dia apa jenis ya itu ya enak di dunia kan kalau kita tak pindah minta ini jadi pindahan channel yang saya tak pindah minta jadi paling mendekatnya rata-rata itu dari dia itu ngatakan loh cara ini bagiannya menyampaikan ngono berapa artinya ya tapi jadi masa kok ngaji kok juga saya bisa kok tak pikir aja itu kan ini juga jadi mantap orang kalian biasa iya kan ini kan dengan apa kan jelas orang dengan kebenaran merah ya udah saya yakin